往哪儿逃？去死吧！ Woi yo, balik lagi di channel teman santuy alias Cio Santuy dalam pembahasan alur cerita Donggua Baltotruk The Heaven episode 162 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Demi mendapatkan pecahan peta terakhir api pemurnian iblis, Yao Chen lantas memimpin Xiaoyan dan kedua rekannya mengikuti pelelangan di pasar uang. Selain berhasil mendapatkan batu 7 warna untuk Ratu Medusa, mereka juga mendapatkan kitab racun untuk Xiao Isian. Sedangkan Xiaoyan pada akhirnya berhasil mendapatkan pecahan peta terakhir berkat pil tingkat 8-9 warna dari Yao Chen. Namun peta tersebut juga menjadi incaran salah satu tamu misterius yang sebelumnya sempat beradu penawaran dengan Yao Chen. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan pandangan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Dalam perjalanan, ketika Xiaoyan beranggapan sangat mudah mendapatkan pecahan peta terakhir dan berjalan sangat lancar, Yao Chen justru teringat dengan sosok misterius yang sebelumnya mengincar peta tersebut di pasar uang dan tiba-tiba saja... 没想到你竟然复活了，何必急着赶路？ Nah, ternyata kedua sosok tersebut bernama Tian Xiezi dan Di Xiezi. Disebut juga sebagai duo kalajengking mesum, berasal dari Sekte Awan Hujan. Menurut kabar, Sekte Awan Hujan sepenuhnya memiliki murid perempuan. Namun seluruh murid hanyalah sebuah tungku bagi kedua bebeduk. Hanya dimanfaatkan untuk diserap kultivasinya demi meningkatkan kekuatan duo mesum. Tujuan mereka menghadang rombongan Xiaoyan jelas untuk merebut pecahan peta api surgawi pemurnian iblis. Meski Yao Chen sempat memprovokasi, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Namun dikarenakan kedua bebeduk mesum tetaplah bersikeras, bahkan berniat menuntut balas dendam saat Yao Chen dan para faksi mengusir sekte mereka dari dataran tengah. Hal itu membuat Yao Chen terpaksa menerima tantangan dan melepaskan teknik telapak tangan surga. Sementara Di Xiezi mencoba memblokirnya dengan teknik tornado kalajengking. Di saat Xiaoyan dan kedua cabe-cabeannya terlempar dari dalam barier pasca terkena imbas ledakan, Di Xiezi meminta seniornya untuk menahan Yao Chen sementara waktu, sementara dirinya akan menangkap ketiga anggota lainnya. Di momen ini, Yao Chen sempat menyombongkan diri. 2 lawan 1 aja nggak bisa menang. Apalagi 1 lawan 1, ya pasti gue tumbuk. Bukannya gentar dan bilang Yao Chen sombongnya nggak hilang-hilang, Tian Xiezi terlihat menyerap kultivasi kedua gadis di sampingnya, sehingga langsung membuat kekuatannya meroket ke puncak Dozun 8 perubahan, sehingga membuat Yao Chen sedikit ketar-ketir kalau si bebeduk telah menyembunyikan kekuatannya. Dia bukan takut sama Tian Xiezi, tapi khawatir kepada Xiaoyan. Dan benar saja, kekuatan Di Xiezi ternyata berada di puncak Dozun 6 perubahan. Dia juga sangat aneh alias nafsu melihat kecantikan Medusa bersama Xiao Isian, sehingga membuat Mamang Oyen naik pitam dan mencoba untuk melawannya. Sayangnya, dengan perbedaan kekuatan yang cukup jauh antara puncak Dozun perubahan ke-6 dan Dozun bintang 8, King Xiaoyan terlihat kesulitan menghadapi Di Xiezi, sehingga mengharuskan Cailin dan Xiao Isian juga turun tangan untuk membantunya. Menyadari gurunya tidak bisa menyelesaikan pertarungan dengan cepat, serta kesenjangan kekuatannya dengan Di Xiezi cukup besar,
Xiaoyan lantas menggunakan teknik 3 perubahan api surgawi untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak dozon 3 perubahan dan langsung mencoba kembali melakukan serangan. Sayangnya, peningkatan kekuatan yang dilakukan Xiaoyan tetap saja tidak bisa membuatnya mampu mengimbangi Di Xiezi, sehingga Xiaoyan meminta kedua cabenya untuk membantunya menahan musuh sementara waktu. Bahkan ketika Di Xiezi mesum meminta kedua gadis untuk meninggalkan sampah tidak berguna, hal itu membuat Xiaoyan naik darah dan memulai serangan. Sementara Cailin juga tidak tinggal diam. Dia langsung menggunakan wujud piton penelan langit untuk membantu rekannya. Meskipun Di Xiezi sempat terkejut, kedua wanita yang dia hadapi ternyata tidaklah sederhana. Satu adalah tubuh racun dan satu lagi Ratu Piton 7 warna. Namun hal itu justru membuatnya semakin berambisi untuk mendapatkan mereka. Sayangnya, ambisi liarnya tersebut langsung teralihkan ketika merasakan energi 4 api surgawi di tubuh Xiaoyan. Namun kali ini, Xiaoyan tidak hanya berniat menggabungkan 4 api surgawi saja, melainkan dia juga menambahkan 1 api biasa, sehingga akan menciptakan 5 gabungan teratai api pemusnahan. Meskipun Di Xiezi mencoba untuk menggagalkan upaya Xiaoyan, namun baik Xiu Yixian dan Cailin tentu saja tidak tinggal diam dan mencoba untuk terus melindungi Mamang Oyen menyempurnakan penyatuannya. Bersamaan dengan hal itu dan melihat Tian Xiezi ternyata berhasil ditekan oleh Yao Chen, Di Xiezi pada akhirnya tidak bisa menahan diri, serta langsung menggunakan teknik barrier pengurung untuk mencoba menanggap salah satu di antara mereka sebagai sandera. Tepat ketika Cailin dan Xiu Yixian berada dalam situasi terdesak, Xiaoyan pada akhirnya selesai melakukan penyatuan, sehingga membuat Di Xiezi yang saat ini ketar-ketir dan mencoba melarikan diri kalang kabut oleh kekuatan menakutkan Xiaoyan. Bahkan dia langsung menggunakan teknik lonceng tanah untuk mencoba melindungi tubuhnya. Meskipun King Xiaoyan kecapean, namun dia akhirnya berhasil membunuh Di Xiezi serta mendapatkan harta gulungan teknik tubuh Vajra yang sebelumnya didapatkan Di Xiezi dalam pasar lelang. Bersamaan dengan hal itu, Yao Chen juga telah berhasil membunuh Tian Xiezi serta langsung meminta mereka cabut dari tempat ini. Pasalnya pertarungan mereka bisa menarik banyak praktisi kuat datang ke tempat ini. Singkatnya, ketika Xiaoyan menyatukan 4 pecahan peta dan tidak menemukan petunjuk apapun, dia lantas teringat saat meneteskan darah ke sayap tulang ponik, sehingga Xiaoyan langsung mencoba meneteskan darahnya. Hanya saja, dikarenakan cara tersebut belum juga berhasil dan sangat membingungkan, Xiaoyan pada akhirnya mencoba membakarnya dengan api surgawi. Melihat peta kuno menunjukkan reaksi, Yao Chen lantas meminta Xiaoyan untuk memperbesar api surgawinya. Dari peta kuno terdapat beberapa kata, bulan kembar muncul bersama, 9 bintang menyatu, pasang surut langit dan bumi, api surgawi turun ke dunia. Menurut analisa Yao Chen, kata-kata tersebut merupakan fenomena langit dan bumi yang hanya muncul setiap 1000 tahun sekali, sehingga kemungkinan merupakan penanda turunnya api surgawi pemurnian iblis. Menurut perhitungan waktu ketika terakhir kali fenomena tersebut terjadi, seharusnya sudah sekitar 997 tahun yang lalu, sehingga menandakan kalau api pemurnian iblis yang baru akan terlahir 3 tahun lagi dari saat ini. Di saat Xiaoyan terkejut mendengarkan ucapan tersebut,
serta kemunculan api pemurnian iblis pastilah akan menggemparkan dan akan menjadi rebutan. Sebuah energi dari peta kuno tiba-tiba saja memasuki dahinya. 萧炎，萧炎！ Tepat ketika Cailin dan Xiao Xian memasuki ruangan, King Xiaoyan pada akhirnya sadarkan diri. Namun Yao Chen meminta mereka untuk tidak menyentuh Xiaoyan dan mencoba bertanya, umur berapa Xiaoyan saat menjadi muridnya? Nah, dikarenakan jawaban Xiaoyan benar yang mengatakan umur 15 tahun, hal itu membuat Yao Chen langsung menghela nafas. Dia hanya takut jiwa Xiaoyan diambil alih oleh energi yang baru saja memasuki dahinya. Xiaoyan mengatakan, di dalam lautan spiritualnya memanglah terdapat segumpal energi. Meskipun dia mencoba menggunakan kekuatan jiwanya, namun tidak bisa melakukan apapun, hanya mendapatkan informasi tentang sains pemurnian iblis. Menurut analisa Yao Chen, sains pemurnian iblis merupakan pemilik terakhir api pemurnian iblis, menjadi master yang paling mendekati ranah Dodi, dan tidak ada catatan tentang kematiannya. Hanya saja dikarenakan sejarah mengatakan orang tersebut berjiwa mulia, maka energi yang memasuki dahi Xiaoyan seharusnya tidak berbahaya. Mungkin justru menjadi kunci bagi Xiaoyan untuk mendapatkan api surgawi pemurnian iblis. Sayangnya, dikarenakan api surgawi peringkat keempat tersebut sangat kuat, serta jika Xiaoyan tidak bisa mencapai ranah Doseng dalam 3 tahun, maka mustahil untuk memurnikannya. Di saat Xiaoyan menganggap mencapai ranah Doseng dalam waktu 3 tahun sangatlah mustahil, Yao Chen lantas menegaskan, asalkan Xiaoyan bisa mendapatkan pohon bodhisattva, maka dia bisa mencapai ranah Doseng dalam waktu 3 tahun. Terlebih lagi, dikarenakan Xiaoyan memiliki benih bodhisattva, hal itu bisa membuatnya mendapatkan petunjuk tentang keberadaan pohon bodhisattva di wilayah tanah kuno. 菩提心必须到手，3年时间到达斗舍，势必要动身前往莽荒古域了。 Keesokan harinya, sebuah lonjakan energi keemasan tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah pavilion bintang jatuh, sehingga membuat seluruh anggota pavilion bergegas mendatangi lokasi tersebut. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Baltatruk The Heaven episode 162-nya. Untuk spoiler episode 163 di hari Selasa siang ya guys ya. Nanti bakalan Mimin buatkan spoilernya. Ya lumayan ya kan buat ngibur teman-teman sambil nungguin alur ceritanya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank Zunze, si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small,